Guru kalian itu kalau sesuai hadis mulia apa hadisnya? Betul nggak? Khairukum yang terbaik di antara kamu mana? Guru sastra, jadi guru itu memang ya kuliah tombolnya yang kedua. Tapi saya yakin ketemu setelah jadi guru dinikmati berkah, akhirnya menjadi juga guru sadar ya insya Allah memang masya Allah berkahnya jadi guru itu termasuk sama-sama teman-teman kita yang akan masuk ke masya Allah. Jadi berkahnya lah guru sadar, terus untuk guru sasar, tiga guru bayar. Jadi genter sih. Lalu sosok dibayar deh orang ulang kalau misalnya ada kan begitu. Nah itu. Tapi selalu kita tidak masalah. Nah ini bangun nambahi. Ada yang namanya guru kurang ajar. Apa tiga ada deh? Ya itu. Apa kurang ajar? Kurang ajar. Jadi di kalau masuk tuh terlihat kalau mau gurunya. Wis mandek wis aku wis nom-nom bae lah. Cara ndak putih. Kurang ajar. Berarti kita tuh belajar. Diajar kontrol ulang live. Lariku masuk. Makanya niki pakai kebetulan insya ini yono masih masalah guru kurang ajar bener ya tapi ya satu bulan itu pesan-pesan itu apa sih pesan-pesan kami pada teman-teman guru BK termasuk yang kami wanti-wantikan dan saya dapat dari Ustadz guru kami sejak saya Semarang karena juga membantu bersama ini yang terakhir juga ini. Nah, apa itu mengapa setiap orang berbakti kepada guru itu harus setara bahkan sama berbakti dengan kedua orang tuanya. Untuk alasan yang biaya. Kenapa? Setiap kita ini, bahkan setiap orang harus berbakti kepada guru setara sama dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini alasannya, Pak. Alhamdulillah ini dalam pendidikan karakter di SMP 4 juga diadakan taklim untuk anak-anak termasuk alhamdulillah untuk guru-guru dalam belajar SMA. Bahkan kami di SMP karena berjalan tahu namanya lingkungan itu. Kami anak-anak itu saya mulai dari tahun 2000-an. Setiap pagi tidak ada perintah kepala sekolah saya itu saya anak-anak tak aja apa mulai dari kelas 7 semuanya misalnya 6 dulu mulai 3 kelas sekarang 7 kelas saya juwejer berdiri sini yang beberapa Islam ada Islam kami belum ada megapun itu belum masih langka saya berdiri di kursi saya ajak hafal karena termasuk di samping senam otak juga senam sebelumnya ini belum mulai Bapak Ibu ya belum mulai ngaji loh. Nanti kajian pertama biar berhasil nanti akan kita wajib nanti kalau kami Bapak Ibu wajib hafal minimal 2 ayat nanti hari pertemuan dengan kamu Bu Yayu kemarin sudah
Karena kami juga diminta Bu Yayu untuk mengisi pengajian di masjidnya, ibu-ibu. Jadi nanti kita keluar dari musola ini atau masjid ini, insya Allah ayat kita amalkan kami. Mengapa Bapak Ibu kita semua wajib berbakti kepada guru, dan ini harus kita tanamkan, ya. Kita tanamkan kepada anak-anak, karena lantaran kita ada, kita besar, kita sehat juga itu dari kedua orang tua. Maka tentu wajib hukumnya. Sedangkan guru itu mulai dari, kalau yang belajar abata, mulai dari belajar abata yang angka mulai mengenal angka 1, 2, 3 bisa membaca, bahkan termasuk seperti kita semua bisa jadi guru. Ada yang tentu jadi presiden saat ini Pak Jokowi, dan semua pejabat itu semua dari mana? Dari guru. Maka ternyata dalam syariat Islam pun seorang murid, bahkan setiap kita ini wajib berbakti kepada guru, itu sama setara harus berbakti kepada kedua orang tua. Ini nanti juga bisa bekal para. Sekarang mungkin anak-anak belum, tapi saya itu setiap Jumat Kliwon khotbah di Masjid Taqwa nanti lucu. Dan di shop depan mesti ada Pak Kaiman, gitu. Kaiman. Beliau mesti saya cium tangannya. Loh, Ustaz, kenapa kok begitu balik? Udah, penjenengan adalah guru saya. Saya bisa begini juga di antara lantaran penjenengan. Dan yang boleh apalagi kita. Kadang-kadang ada yang kalau guru ini itu sio-sio. Gitu. Bahkan yang jadi guru kalau guru ini aja sekurang. Nah ini Masya Allah. Ini istilahnya berbagi ya, karena kami juga guru, jadi guru gitu. Nah ini harus kita tanamkan pada anak-anak. Ya kita guru-guru tidak minta dihargai, tapi ini kan syariat. Kalau undang-undang itu aturan manusia saja, tapi kalau syariat itu aturan siapa? Aturan Tuhan. Jadi dados ingkang wajib akan murid berbakti kepada guru sama setara dengan berbakti kepada orang tua. Ini syariat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu nanti Bapak Ibu sebagai kita nanti pakai harus pergi hampir majelisnya pakai memberi order. Itu biasa dalam permasalahan apa nanti di mimbar itu harus misalnya kurang 5 menit, tidak apa-apa, harus singatur amir majelis. Maka ini termasuk bagian dari sunnah apabila ada suatu majelis hendaknya diambil. Terus doyo kebutuhan termasuk pembicara kebutuhan kali ambil majelis. Mungkin pun ngaji di Quran ini juga perintah ini ada. Seandainya kita meninggalkan majelis pun minimal isyarat. Jadi buatan jauh, buatan mengkuyu. Anak-anak sudah betul maju. Guru ajarin ajar pipis. Itu izin ke depan. Dan begitu karena itu majelis dalam kelas. Kita majelis dalam ini itu kewenangannya ambil majelis. Kita ada keperluan paling tidak isyarat. Betul sekali pembicaraan ini malah kali ambil majelis. Dan durungane majelis kita lengkapi supaya betul-betul kita mendapatkan keberkahan dan tambahan ilmu. Moga kula sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi. Jadi kalimat Robbi itu tidak boleh dibaca Robbi berarti. Robbi. Pendek Robbi. Zidni.
zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Pak Haji Marianto bisa mikir apa? Boleh saja, kenapa nih? Doa pembuka majelis. Doa pembuka majelis. Bapak anak Robi atau zidni tambah anak. Robi zidni ilmu. Allahumma dan Allahumma anfa'ni, ilmu yang bermanfaat padaku dan seterusnya. Itulah Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami sampaikan doa syukur nikmat supaya juga sering-sering dibacakan dari Rasulullah SAW. Setiap manusia pasti hanya selalu menemui dua keadaan. Satu keadaan yang nikmat dan lawannya keadaan yang kurang nikmat. Niki nikmat betul? Nikmat betul? Nikmat, Masya Allah. Namanya sehat. Monggo kita host. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus sholihat. Tatimus sholihat. Diulangi marwah bersama. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus sholihat. Ini supaya banyak ibadah. Setiap kita mau berangkat bismillah, la haula wala quwwata berdoa safar, terus sampai sekolahan dengan selamat dan nikmatnya. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus sholihat. Tidak sekedar alhamdulillah, tapi dilengkapi. Nah, suatu saat mungkin kita jalan terantuk batu kesandung. Nikmat betul? Jelas kurang nikmat. Ujung-ujung ya Jawa ini. Gigi kita sakit, nikmat betul. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dua rangkaian hadis tadi. Kalau kamu menjumpai hal keadaan yang kurang nikmat, ini doanya. Alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala atas kulli tiap-tiap hal keadaan. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah. Ini hadisnya sahih. Ibang Soli, sing nikmat betul mau. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus sholihat. Kalau tidak nikmat, alhamdulillah ala kulli hal. Itu Bapak Ibu. Lanjut kita ngapal ke dua ayat. Kalau yang kulon ini karena jauh dari benar saking pesantren loh. Yang kami hafal ya yang khusus, apalagi karena sering jadi imam. Nek sholat Jumat itu yang sunnah dibaca misalnya apa? Nek surat Al-Jumu'ah kali surat Al-Munafiqun. Berarti imam-imam sholat Jumat ya mestinya ini hafal. Ya boleh, yang disunahkan apa? Sabihis al-ala kali apa? Al-Ghasyiyah. Ini kan itu ganti ini surat ini. Jadi itu yang sering khotib atau sering imami. Oh, karena bagian dari sunnah kalau sholat Jumat, kalau tidak sholat Al-Jumu'ah dan Munafiqun, yang setunggal sholat apa? Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Terus sholat subuh, Haji Marianto subuhan di Madinah atau di Mekah. Nah, mesti juga hampir sering yang dibaca imamnya itu surat Alif Lam Mim As-Sajdah, surat yang ke-32 itu. Terus sing gareng ngaji mesti bingung. Wong kudu niki sujud kok do ruku. Berarti
berarti dari kerso. Karena apa? Meskipun dalam keadaan sholat menjumpai surat ayat as-sajdah, menurut penjenengan darus ada 14-15 ya ibu, itu harus sujud, harus pas sholat saja Rasulullah harus sujud. Karena apa? Ini keterangannya panjang boleh dengan sudah. Ketika yang dibaca Jumat pagi surat Alif Lam Mim as-sajdah, kemudian imam takbir Allahu Akbar sujud. Dari apa yang baca sujud aja tidak apa. Kalau ini ada khusus nih, sajada wajiyah lillahi kolam dan seterusnya. Niki nopo? Karena bagian ayat-ayat yang disunahkan. Syukur surat Waqiah bisa dapat, surat Yasin pun beberapa pemahamannya aja yang dereng. Nah, ini kemarin kalau di pengajian ibu kan baru pertemuan kami ajak untuk secara bertahap nanti dan bapak ibu guru nanti karena sekitar 30 ayat kalau sehari saja dipaksa nih. Cuma nih benenek persahabatan. Nah, jangan mau males, aras-arasan, abot, enten cuma nih malah cara Jawa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tenang nih kalau mau paksa. Nah itu, ini salah. Itu dari Muhammad bukan dari Nabi. Arab menghafal seayat sehari aja kok berat. Ini bagaimana? Allahumma paksa. Insya Allah. Ini itu menjalankan. Moga Bapak Ibu sekalian juga mentasbih Al-Fatihah. Meskipun saya pun juga belum pas dari tahun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang perlu diperhatikan ini bersin sin sing titik 3 itu seperti muya ayat ane harus enggak lapa-lapa terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kasros bi. Kadang-kadang pakai tekan bis. Ini kurang pas. Kasros bi. Terus datang sini balik dulu. Bismi. Tidak. Kadang-kadang ada tekan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya karena ini olahraga senam kotak dan senam sebelumnya suaranya loh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kadang-kadang Ustaz sudah fasih, baca bismillah itu juga masih banyak yang kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal yang kersane ya Quran. Tapi saya mungkin sekali juga. Niku sing HE sing terakhir niku mboten enten tas. Bacanya kita Bismillahirrahmanirrahim. Pertama betul Bismillahirrahmanirrahim. Anak disuka ya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tahu tulisan Bismillah. Enten tas itu betul. Nah, roknya ada tasbih. Ya, haknya. Nah, kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan itu apa nih?
Itu tajdid. Padahal itu betul. Ini bacaan basmalah kadang-kadang kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Begitu marah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak nirrah, tapi nirrahim. Cepat saja ini karena Alhamdulillahirabbil alamin. Yang termasuk hadis satu yang saja nanti kan di masjid harus jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan alhamdulillah sing tidak boleh setiap lam sukun tidak boleh mantul. Kadang-kadang seakan-akan sedih. Alhamdulillah harus Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi orang kan ketinggalan pasnya Ar-Rahmanir-Rahim. Salah lagi mana? Maliki Yaumiddin. Dalam bahasa Arab tidak ada u. Buatan Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Maliki Yau, tidak Yau, tidak ada u bahasa Arab. Malik boleh panjang, boleh pendek ini. Maliki Yaumiddin. Imamnya tidak salah kalau ada imam begitu. Karena kan aturan baca ayat kursi ada dua. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dibaca benar. Maliki Yaumiddin. Saran. Maliki Yaumiddin. Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin kecil. Nah, sing dereng perhatikan kadang-kadang iki padha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Berarti sin kecil semua itu. Padahal itu boten. Iyyaka na'budu wa iyyaka sin kecil. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kan dicermati maka wajib dibukukan baca Quran itu. Sebab kalau yang buatan nih, zaman kalau dari ngaji nih, iya kan butuh iya kan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Aku ngerti lagi. Nah, padahal itu. Ihdinas seperti posisi singso. Mau. Maka sana. Ihdinas siratal mustaqim. Dari sirotol ini dari short lagi, bukan sin kecil. Berarti dari posisi singso. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dot tidak boleh keluar udara. Jadi harus lidah di pipi kanan walau dot. Nah, istilahnya ghairil maghdubi waladdallin. Itu nih. Istilahnya di dalam apa, tapi kita harus berusaha menjelaskan walau tidak malak. Oh ini lemak bumi malak. Oh ini kan nanti
ghairil maghdubi alaihim. Niki sing kula riyen sebulan harus setiap subuh pada Rasulullah. Ghairil maghdubi alaihim wala belum ini jawab benar ada udaranya. Itu saja kurang lebih gambaran Bapak Ibu. Kemudian monggo secara bertahap syukur mangke surat Al-Mulk itu apa? Karena kita mengkaji tentang kematian. Sebab nopo? Surat Al-Mulk itu fadilahnya menjadi pembela kita di alam barzakh. Bahkan bisa jadi kita akan bebas dari adab kubur. Ini betul sangat Bapak betul. Atau ngapain ke surat nopo Al-Mulk merasa sholat ya tidak begitu nih. Muslimat yang taat yang hafal surat Al-Mulk itu punya pembela ketika di alam kubur, bahkan bisa jadi bebas dari adab kubur. Termasuk muslimin muslimat dalam hadis yang taat wafat di hari Jumat mulai Kamis sore maghrib sampai sebelum maghrib di hari Jumat, insya Allah yang taat itu juga bebas dari adab kubur. Dan yang ini kan penjenengan betul bisa memeta lagi betul apa? Dan yang kedua jebul kedung, dan itu jadi bunuh diri atau tidak Jumat lagi. Nah betul ini. Tapi memang ini kodarullah orang yang taat wafat di hari Jumat ada bebas dari adab kubur. Dua yang awal tadi di apa? Dilanjut di rumah termasuk metode kami sejak tahun 2000 sehingga anak-anak SMP itu dari surat Iqra al-Alaq sampai Anas kita hafal, mayoritas hafal. Paling benar 19 surat saya target 20 surat lulus kelas 3. Paling enggak jadi imam tarwih kan kurang guru 20 terus, kurang asli terus kan begitu. Dari begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Malik. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Malik. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi marra. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa nah sulitnya apa Quran putih. Kalau ini orang artis menit apa ayat lagi. Ulangi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya itu membawakan motor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun insya Allah hafal terus. Harus 35 tahun sering rumah nih waktu ini. Dengan apa? Hafal itu sering kita baca. Monggo, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jawab? 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muslimah ibu.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seluruhnya marah bersama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta. Marah. Ulangi 3 kali. Alladzi khalaqal mauta. Malik. Alladzi khalaqal mauta. Tambah malik. Alladzi khalaqal mauta. Tambah malik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Marra. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ulangi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dari depan. Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, itu pertambahannya kok atau gampang. Ulangi dari tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ulangi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Boleh dia gampang. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Sepeda kali tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah. Apal kamu bayar? Kami akan. Khalaqal mauta wal hayata. Lah itu metode. Oke. Tapi memang mengapa ke saran-saran sebagai di program kajian-kajian monggo sesering mungkin bersama-sama terus mungkin sama. Biar mama dikajian sehari Pak Sarto, ini kan sepupu istrinya Pak Sarto dengan istri sehari tunggal mbah ketemu sepupu. Sehari 1 ayat di program buat dewan ayah, buat dewan jus pun berjalan, alhamdulillah. Terus Bapak Ibu, sahabat, di pertemuan awal ini sifatnya kami memberi motivasi. Jadi kita berada di majelis setengah 9. 5 menit lagi.
majelis seperti di sekolah itu saya nggak KPK, jadi beda dengan mazhab fikih. Kemudian langsung doa Rodi Tubilah Bagi Islam Nabi Muhammad itu boleh. Itu juga doa untuk menuntut ilmu. Jadi itu istilah, tapi diawali dari sing ini beberapa riwayat. Sing paling soke sing Robi Zidni ilma Allah manfaat. Terus penutup majlis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta menggunakan itu boleh. Robi itu billahi robba wabil Islam ini kan diartikan akidah. Nabi Muhammadin dan Nabi wa Rasul Robi Zidni ilma warzuqni fahman. Oke, Bapak Ibu, sebagai motivasi 5 menit ini ya. Jadi duduk kita di majelis tamu seperti ini termasuk motivasi dan inti, dan supaya nanti diteruskan. Ada 10 fadilah, 10 keutamaan kita berada di majelis tamu. Yang pertama itu merupakan kita melaksanakan perintah Allah. Berarti kita ini sebenarnya memenuhi kewajiban. Kepala sekolah kebetulan ya Darul semua Islam, dan ini istilahnya kalau mau pokso dari pokso ngaji ya. Karena apa? Ternyata ngaji adalah bagian dari perintah Allah. Berarti kita memenuhi kewajiban ya. Sedangkan ilmu tentu, dan karena kita melaksanakan perintah Allah, menuntut apa? Ilmu, tentu kita akan mendapatkannya. Al ilmu itu salah. Ilmu sing wajib kita kaji 3. Masih wabuma fabdu. Selain 3 ini hanya keutamaan. Kita harus menyampaikan matematika, karena matematika itu bagian dari Al-Quran. Ilmu pengetahuan alam itu juga semua ilmu yang kita pelajari di sekolah itu semua sumbernya dari Al-Quran. Tapi yang ilmu yang wajib kita kaji itu 3. Al ilmu salah. Ilmu yang wajib dikaji 3. 1 ayatul muhkamatun, jadi kudu ngaji Al-Quran. Ya bacaannya, kemudian tentu tajwid dan sebagainya. Ya kemudian apa? Kalau bacaan sudah mungkin bacaan algoritmnya, bacaan asing, kemudian tafsirnya. Nanti kita pahami, kemudian kita amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, sunatun muhkamatun, jadi sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi, tentunya yang umami kalau meskipun ada beberapa hadis, tapi kan hadis itu yang mulai dari yang mutafakun alaih paling sofe, kemudian hadis sofe, hadis hasan, dan umami gitu. Wudu yang ketika kita bisa wudu mulai dari nyunsel, dari Pak Guru kita SD, guru SMP, ya hanya itu saja kata-kata. Nah, ternyata setelah kita belajar hadis dan Quran di surat Al-Maidah ayat 6 itu kan enter kalimat mau dibuka dulu. Wamsahu birusikum, maka usapkanlah, maka mengusap kepala. Perintah Quran wudu dia. Nah, kadang-kadang kita wudu cuma gini nyunsel. Ini kepala apa senes? Padahal perintah Bu kalau meyakinkan aja. Al-Maidah ayat 6. Nggih ayat 6. Nah, itu terjemahin. Dan usaplah kepalamu. Jadi masalah. Maka kalau tidak dikaji dari hati-hati yang sahih nanti kan. Nah, jadi caranya mengusap itu bagaimana? Jujur saya mau ini hari Jumat kan
semuanya wajib mandi Jumat. Saya tidak harus kumpul ya. Mandi besar niku pripun? Mesti kadang-kadang kurang pas. Ngerti ini mandi besar ini keramas, sampunan, padahal itu ada kriteria urutannya. Maka wajib dikaji sunatul mukawadah, sunah Nabi. Yang ilmu yang ketiga yang wajib kita kaji adalah faridotun adilatun. Ini sampai dua ilmu faraid yang adil. Nah mungkin suatu saat 3 pertemuan bangun minta dari Al-Fatah ngaji faraid sebab apa? Ini berbahaya, tidak diterangkan. Faraid ini terkait dengan keberkahan. Barangkali harta kita, warisan kita utamanya dari orang tua. Mungkin saya Pak Haji Marianto kokean, utamanya malah ibu-ibu kokean. Kalau kebanyakan halal tidak? Halal tidak? Buatan halal tentu itu ada apa? Mungkin milik saudaranya yang atut. Dan nanti kalau kita wariskan terus ke anak cucu kita mewarisi harta apa? Harta apa? Ini mungkin Indonesia sugih begitu kaya raya ini berarti tongkat kayu dilempar dari tanaman. Ini mau berkahnya yang hilang di Indonesia. Ilmu faraid tidak, maka ini termasuk ilmu wajib. Jadi ilmu salatah ilmu sing wajib gadis telu siji Quran, loro hadis, telu faraid. Dan ini sulit ini. Saya aja belum mampu kalau mengajar ilmu masih belajar. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian fadilah yang kedua, kita berada di majelis ilmu ini yang masya Allah dan dicurahkan rahmat Allah dari langit. Bukan mau diperciki, mau diperciki, mau diceriti, ceriti. Kita duduk kita ini dicurahkan rahmat Allah. Curahnya itu besar. Ya. Yang ketiga, dinaungi dan didoakan ribuan bahkan jutaan malaikat. Kalau ada majelis zikir baca Quran, malaikat pada turut dan mendoakan. Kita nih wow. Yang keberapa tadi ya? Yang keberapa tadi? 1. Melaksanakan perintah Allah. Telah ini baru 2. Dicurahkan rahmat Allah. 3. Dinaungi dan didoakan oleh ribuan bahkan jutaan malaikat. Yang keempat, menegakkan agama. Nah orang wajib bubar agama. Ini betul. Yang kelima, yang kelima, mendakwahkan Islam. Otomatis kita ini dakwah. Betul nih Bapak. Kelima, yang keenam, nyambung tali silaturahmi. Yang ketujuh, dijauhkan dari keras hati dan keras kepala. Kita sudah dikaji penyakit ini enak sih, penyakit sing ketok ada penyakit yang tampak terasa, penyakit tidak tampak tidak terasa, penyakit yang tidak tampak tapi tidak terasa. Nanti untuk dikaji mungkin macam-macam penyakit itu. Nah ini, jadi yang berapa yang boleh? Yang sudah tadi yang dijauhkan dari sifat keras hati dan keras kepala, termasuk insya Allah buat stres ini sering ngaji ini. Sekarang yang ke-8 tentu akan memudahkan jalan menuju surga. Memudahkan jalan menuju surga. Termasuk Bapak Ibu kalau kita ngaji bab kematian
di dunia ini Rasul pernah, maukah kamu mengunjungi ke taman-taman surga yang ada di dunia? Yang pertama Raudho. Ini sahabat Pak Maria Pak Haji mungkin Februari nanti berangkat lagi, mesti singgah di Raudho. Raudho itu taman surga dan tempat ijabah, jangan titik dungo, titik didongake. Nek menika sing titip piyatur kathah gampang mawon, Gusti Allah sedaya penyuwunane sahabat-sahabat kula panjenengan kabul iki. Mboten repot to menika. Nah, nek siji-siji kula nyuwun iki Pak, doa niki Pak Haji mana to Pak? Wonten niku ya Allah, wonten tempat pusat karpet ijo niku. Ya Allah, semua keinginan permintaan sahabat-sahabat teman kabulkan. Pun to Pak cukup. Ora perlu disebut biaya titip niki malah lali. Dicatat repot itu mungkin. Tampung saja, yang besar Pak, saya ingat gitu. Itu kalau nyuwun dungane niki Pak, dungane napa? Kan ikrarke kan. Dungane napa ikrarke? Enten niku, ya Allah, kami mohon padamu lantaran kami itu memohon padamu ya Allah, kabulkanlah permintaan kita yang melalui pada kami itu sekitar. Nah, taman surga pertama Raudho, taman surga yang kedua ini majelis tamu. Jadi kita ini seperti duduk di taman surga. Taman surga yang ketiga apa? Kuburan. Kalau ini kuburan Muslim. Apa? Mlebu lewat mawon sana. Memang akan jawab ya, betul ya. Terus sing apa? Yang sedang berapa tadi? Yang ke-8 tadi memudahkan jalan menuju surga. Pak SG. Mensuruhi nikmat waktu umur. Nikmatani makbunun, dua nikmat. Kasih yang kebanyakan diabaikan manusia. Satu sehat, dua waktu kesempatan. Kata-katanya kurang mensyukuri. Terus diampuni dosa-dosa pun dari. Nanti yang terakhir, insya Allah juga setiap hasanah kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar awal. Insya Allah menawi ngersakaken lagi bergantian. Tapi saya sangat bersyukur mendukung. Semoga di SMP 4 ini terus taklim syukur sifatnya kajian. Mungkin kajian betul tentang masjid, tentang kelas. Pokoknya paroid, ilmu paroid itu di ada papan tulis. Maksud saya kajian hadis, bab sholat mulai dari toharoh. Kita ada misal kita ngaji, kita ada mufrad itu kita Imam Bukhari hadis pertama nanti 50 bab birrul walidain. Ternyata bab berbakti pada orang tua saja itu ada ulama. Rasul saya tawaf keliling 7 kali dengan gendong sibuk jengli betul mungkin. Apa itu sudah saya termasuk berbakti? Itu belum ada impas dengan setarik napas ibumu ketika melahirkan. Nah, ini perlu dikaji dan perlu berbakti dan sebagainya. Terus intinya pun boleh ditambah pun misalnya satu minta dari kami karena kami sudah ustaz banyak. Itu insya Allah. Tur betul sangat tentu. Yang mau ustaz itu, orang perlu disangone. Namun misalnya ustaz itu cukup bensin 50 kan cukup 50.000. Ini terus terang nek. Namun tidak usah.
Misalnya Ustadz ngajinya ngaji faraid, kajian faraid, mau penjenengan bensin 100 atau 50 atau sampai 100, nah masalah apa kita sama yang bertanya terkas apa infak dari teman-teman sehingga kita dapat ilmu. Kata sampun nyuwun sewu, nek jiping niku kemarin buatan catat mungkur pemali. Tapi namanya ngaji itu kudu ada yang ngaji. Mboten Pak Haji Karyanto dan kawan-kawan yang kami cintai, alhamdulillah kita berdoa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal innaka sami'un qarib. Wali walidayna warhamhum kama rabbayana shighara rabbana dzulna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan musliman. Ya Allah, kami semua mohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal ibadah yang diterima, serta sembuh dan terhindar dari segala macam penyakit. Allahumma inna na'udzubika min narihil ahmar wa damil aswad wa dari ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari kejahatan penyakit angin duduk, dari kejahatan penyakit darah hitam atau stroke, dan dari kejahatan penyakit yang berbahaya lainnya. Rabbana amanna bima anzalta wa syahidi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla. Ya Allah, berilah kemudahan khususnya semua urusan keluarga besar SMP di 4 Seruri, urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana wa bihamdika. Bila akhir wa tasma. Qina adzabannar.